Perkenalkan dulu namanya siapa? Nama saya Faris. Ya. Bagaimana pandangan Anda terhadap fenomena Bagaimana pandangan Anda Bagaimana pandangan Anda terhadap fenomena pelajar SMP atau SMA yang gemar bermain game online? Menurut saya selama masih batas wajar ya aman-aman aja. Kalau emang udah kecanduan banget sampai ngeganggu proses belajar atau sampai mengganggu kegiatan sekolah itu kurang baik. Terus Menurut Anda, apa dampak positif dan negatif dari bermain game online bagi perkembangan pelajar? Pertama, dampak positifnya menurut saya bisa mengembangkan kreativitas siswa-siswa ya. Tapi kalau negatifnya ya balik lagi ke yang pertama, kalau berlebihan itu mungkin jadi malas dan jadi kurang minat belajarnya lah. Jadi lebih fokus ke game. dampak negatifnya? Itu dampak negatifnya. Apakah Anda melihat adanya perubahan perilaku atau kebiasaan pada pelajar yang sering bermain game online? Kalau yang saya perhatiin perubahan perilakunya mungkin yang banyak diketahui mah jadi biasanya omongannya toksik ya. Ya paling itu sih kalau yang saya perhatiin. Terus udah. Ya? Oh ya. Makasih ya. Siap, sama-sama. Nama ibu siapa, Bu? Anak, Oh, umurnya berapa? saya 57. Di sini kami mau mewawancarai tentang game online. Ya. Bagaimana pandangan Anda terhadap fenomena pelajar SMP atau SMA yang gemar bermain game online? Game online-nya buat cari uang atau buat main aja? Buat main aja. Kalau buat main aja, buat saya nggak apa-apa asal tahu waktu. Jangan seharian. Paling sejam 2 jam boleh lah sehari. Menurut Anda, apa dampak positif dan negatif dari bermain game online bagi perkembangan pelajar? Positifnya lebih kreatif, negatifnya terlalu banyak waktu terbuang. Apakah Anda melihat adanya perubahan perilaku atau kebiasaan pada pelajar yang sering bermain game online? Kalau berlebihan pemakaiannya itu akan terlalu asik sendiri, terlalu cuek terhadap lingkungan, dan nggak akan bisa belajar dengan benar. Upaya apa yang menurut Anda efektif untuk mengedukasi pelajar tentang penggunaan game online yang sehat dan bertanggung jawab? Kalau menurut saya lebih baik pelajar dikasih waktu tertentu, misalkan di akhir pekan, hari Sabtu atau Minggu, dan dibatasi waktunya selama maksimal sampai 2 jam. Bagaimana peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam mengatasi dampak negatif dari kecanduan game online pada pelajar? Dampak apanya? Peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam Tentu orang tua harus mengawasi secara langsung perilaku anak-anaknya di rumah dan membatasi pemakaian game online, dan guru-guru juga. Kasih, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalan dulu. wabarakatuh. Ya. Ibu namanya siapa? Nama saya Susi. Kerjaan ibu sebagai apa? Jangan lotek. Ya. Maaf mengganggu ibu. Boleh. Kenapa? Bagaimana pandangan Anda terhadap fenomena belajar SMP SMA yang gemar bermain game online? Gimana maksudnya? Bagaimana pandangan Anda terhadap fenomena belajar SMP SMA yang gemar bermain game online? Gimana ya? Soalnya kan sekarang juga emang musimnya ya, anak Ya. sekolah tuh mainnya maksudnya teh anak sekolah teh terpacunya daripada belajar mending daripada main online. Terus kalau misalkan untuk disuruh belajar mereka sukanya nanti dan akhirnya tugas sekolah kan ketinggalan. Terus yang paling dihubungi sama guru kan paling orang tuanya ya. Ya. Nah itu sih, jadi ya kurang lah, maksudnya kalau bisa mah jangan terlalu main game ya. Jadi utamakan dulu belajar, sudah belajar baru bolehlah main game. Kalau misalkan tugas-tugas sudah beres, tugas sekolah sudah beres, kewajiban sebagai siswa gitu sudah beres gitu ya. Itulah maksudnya teh. Jadi untuk game online itu sangat merusak Ya. bagi orang tua gitu ya.
Yang kedua, menurut Anda apa dampak positif dan negatif dari bermain game online bagi perkembangan pelajar? Dampak positifnya teh ya apa ya? Kalau untuk remaja terlalu menghabiskan banyak kalau negatifnya terlalu banyak menghabiskan waktu yang terbuang gitu. Kalau positifnya mungkin ada beberapa yang harus model ada pelajaran juga yang game kan, Ya. untuk main game gitu kan, mengasah otaknya juga sebenarnya ada kan. Kalau sebenarnya gamenya yang tidak apa ya, gimana ya maksudnya tuh, gimana sih kalian maksudnya kalau main gamenya gimana sih, kenapa kalian sampai lupa waktu gitu main game? Kayak gimana ya? Gimana Bu, gimana? Ya kan sekarang gini kan positifnya positifnya kan main game itu kan asik gitu Asik, kan, ya. Sama temen. sama teman gitu kan. Tapi negatifnya jadi lupa waktu. Ya. Nah itu aja sih. Terus kalau positifnya bisa dari berbagai teman Tambah ada di temen, mana ya. gitu kan, bisa main perkenalannya dari Perkenalan, situ ya. gitu. Kalau negatifnya itu lupa waktu. Oke. Segala sesuatu dinantikan, tidak disegerakan. Yang ketiga, apakah Anda melihat adanya perubahan perilaku atau kebiasaan pada pelajar yang sering bermain game online? Oh banyak. Satu, jadi pemalas, gampang marah, terus apa ya, susah diatur. Itu Yang keempat, upaya apa yang menurut Anda efektif untuk mengedukasi pelajar tentang penggunaan game online yang sehat dan bertanggung jawab? bertanggung jawab. Apa ya, maksudnya gimana ya? Upaya apa yang menurut Anda efektif untuk mengedukasi pelajar tentang penggunaan game online yang sehat dan bertanggung jawab? Apa jawab. Upaya, jadi upayanya. Upayanya apa ya? Ya udah, skip aja lah. Skip aja lah ya. Ntar 5. dulu, soalnya apa nih, lagi blank. Terus Bagaimana peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam mengatasi dampak negatif dari kecanduan game online pada pelajar? pada pelajar, bagaimana peran orang tua, Peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam mengatasi dampak negatif dari kecanduan game online pada ya pelajar. harus disiplin sebagai orang tua ya, paling ya ngasih anaknya pelan-pelan lah. Kalau misalkan dikerasin kan kadang si anaknya nggak terima ya. Ya, Jadi kalau misalkan untuk anak yang sering kecanduan main game ya kita sebagai orang tua ya harus tarik ulur jadinya. Apa yang dia perlukan, penting mana gitu kan, penting sekolah atau main game gitu kan. Sebenarnya kan main game itu kan ada yang positif dan ada yang negatifnya gitu kan sebetulnya gitu. Jadi selaku orang tuanya hanya mengingatkan, kalau marah-marah kan nggak mungkin ya kita marah-marah sebagai orang tua, dan efeknya juga nanti ke anaknya malah makin marah, makin tidak mengerjakan sesuatu yang dia wajibkan gitu. Itu aja sih kalau misalkan mengedukasi. Kalau misalkan dihapus kan nggak mungkin ya, online kan keseluruhan kan punya. Oke, makasih Ibu. Sama-sama. Maaf Salam sama Bu. Pandangan Anda terhadap fenomena pelajar SMP yang gemar bermain game? Gini ya, apalagi untuk anak-anak muda ini ya, game online itu kalau menurut saya sendiri memang tidak suka game online itu. Tapi bukan berarti saya nggak suka terus apa ya, pada intinya kalau menurut pribadi saya itu kurang positif gitu aja. Yang namanya game itu, yang pertama, game itu tidak mungkin sebentar dan akan memakan waktu yang lama. Terus belum pasti begadangnya, itu udah pasti. Main game itu pasti begadang gitu. Nggak mungkin main game cuma 30 menit, 1 jam itu nggak mungkin. Karena sangat mengasyikkan game itu tuh. Terus sehingga melupakan kegiatan yang lainnya. Otomatis ibadah juga pasti lupa, nanti saja. Lagi seru, nanti saja. Nah seperti itu. Intinya negatif lah kalau untuk saya pribadi ya. Saya tidak mewakili siapapun, mewakili diri saya sendiri. Yang kedua, menurut Anda apa dampak positif dan negatif dari bermain game online bagi perkembangan pelajar? Mungkin
perkembangan otak kanan otak kiri itu aja sih, lebih melatih itu aja. Mungkin loh ya, kalau saya kurang tahu juga masalah otak kanan otak kiri itu. Mungkin lebih ke melatih itu aja sih. Yang lainnya menurut saya negatif. Yang ketiga, apakah Anda melihat adanya perubahan perilaku atau kebiasaan pada pelajar yang sering bermain game online? Jelas banyak perubahan. Selain tidak peduli dengan lingkungan ya, namanya game itu. Ya, saya rasa ya itu tadi, kurang peduli dengan lingkungan, terus kemudian di keluarga tuh kayak seperti tidak menyatu gitu sama keluarga itu. Sering menyendiri, lebih asik dengan kawan-kawannya, padahal ketika kita di rumah itu ya sama keluarga gitu, bercengkrama dengan ibu, dengan bapak, dengan adik, dengan kakak, lebih seperti itu. Kalau udah main game ya sudah nggak peduli itu semuanya itu. Terus Upaya apa yang menurut Anda efektif untuk mengedukasi pelajar tentang penggunaan game online yang sehat dan bertanggung jawab? Tetap susah ya. Tetap susah, yang namanya udah kecanduan game ya sudah, tidak mudah gitu loh. Untuk keluar dari permainan game itu tidak mudah. Sama kayak mungkin kayak kalau sudah merokok gitu ya susah untuk keluar dari rokok itu karena merasa nyaman di situ gitu loh. Kalau saya ditanya bagaimana edukasi segala macam, saya tidak tahu caranya untuk belum ada jalan keluar lah. Soalnya saya memperhatikan orang menikmati game itu luar biasa, dan saya pun juga udah pernah mencoba. Kok bisa seasik itu bagaimana gitu. Saya udah nyoba, tetap aja saya tidak bisa mendapat kenikmatan di game itu. Makanya saya tinggalkan, nggak masuk sama saya gitu. Yang kelima, bagaimana peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam mengatasi dampak negatif dalam kecanduan game online pada pelajar? Ya, untuk keluarga ya, terutama orang tua segala macam, nggak bisa dihindari yang namanya gadget itu, nggak bisa dihindari. Namun menurut saya orang tua lebih ke ajak anak itu lebih dekat lagi begitu. Mungkin makan bersama, duduk bersama, nonton TV bersama. Mungkin pas belajar ditemani, dikawani, diajak jalan-jalan bersama. Jangan dibiarkan sering memegang HP gitu loh. Kalau bisa dibatasi. Dalam sehari itu hanya beberapa jam saja. Karena memang luar biasa HP itu. Masih banyak, Pak. Pak Aman, maaf mengganggu waktunya. Kami dari kelompok 5 kelas 8B mau menanya tentang game online dari pelajaran IPS. Pertanyaan pertama, apa pendapat Anda tentang fenomena game online di kalangan pelajar SMP atau SMA saat ini? Menurut Pak Man, fenomena game online saat ini sangat booming di kalangan anak. Menurut Anda, apa saja dampak positif dan negatif dari bermain game online bagi pelajar? Kalau dampak positif itu lebih ke arah mereka jadi bekerja sama dalam main game, kemudian mereka menjadi lebih bersosialisasi di antar temannya. Tapi dampak negatifnya kadang lupa waktu. Pertanyaan ketiga, apakah Anda melihat adanya perubahan perilaku atau kebiasaan pada pelajar yang sering bermain online? Apa perubahannya? Menurut Pak Man, jika anak-anak yang sering bermain game online yang lupa waktu, biasanya mereka begadang, otomatis di sekolahnya mereka kurang konsentrasi dan lebih gampang kalau misalnya proaktif itu suka emosinya gak terkontrol. Pertanyaan keempat, bagaimana pandangan Anda tentang penggunaan waktu luang belajar yang lebih banyak dihabiskan untuk bermain game online daripada kegiatan lain seperti belajar atau berolahraga? Menurut Pak Man, sangat disayangkan ya, harusnya sebagai pelajar mereka bijaksana dalam mengelola waktu bermain dan belajar. Pertanyaan kelima, menurut Anda apakah ada batas usia yang ideal untuk pelajar mulai bermain game online? Mengapa? Menurut Pak Man sih harusnya ada batas usia karena agar mereka harusnya di usia kalian ini benar-benar fokus belajar, jangan dulu bermain game online. Pertanyaan keenam, apa saran Anda bagi para orang tua dalam
dia itu pinter ya, dia main gamenya jarang gitu, gara-gara sering anak-anak yang kurang. Pertanyaan nomor 8. Menurut Anda, apakah pihak sekolah perlu terlibat dalam memberikan edukasi atau sosialisasi tentang penggunaan game online yang bijak kepada para siswa? Ya, benar. Menurut Taman, sekolah harus berpartisipasi dalam memberikan arahan yang baik kepada siswa dalam menggunakan atau bermain game. Pertanyaan nomor 9. Apa yang Anda ketahui tentang dampak game online terhadap kesehatan fisik dan mental pelajar? Pengetahuan Taman, kalau misalnya game online sering begadang, otomatis mereka lesu, kurang tidur, dan mudah ngantuk. Pertanyaan nomor 10. Jika Anda memiliki wewenang, kebijakan apa yang akan Anda terapkan untuk mengatur atau mengendalikan dampak negatif dari game online di kalangan pelajar? Kalau Taman diberi wewenang sih ya, Taman bakal bikin aturan kalau di sekolah usahakan tidak bermain game online ya, agar mereka fokus bersosialisasi dengan anak-anak. Baik, terima kasih Paman atas mau menjawab pertanyaan ini. Maaf mengganggu waktunya. Terima kasih. Maaf mengganggu waktunya, kita kelompok 5 dari kelas 8B mau mewawancari Bapak tentang pendapat Bapak di game online. Apa Bapak sebagai guru tentang fenomena game online di kalangan pelajar ini? Menurut Bapak, game online itu bagus ya, dengan hal khusus tapi ya, misalnya diperlakukan untuk kreativitas yang baik. Misalnya ada kan game sekarang Minecraft, jadi si siswa bisa membangun kreativitasnya dalam lingkungan Minecraft yang dunia game online. Menurut Bapak, apa aja dampak positif dan negatif dari Positifnya adalah bisa saja meningkatkan kreativitas si siswa tersebut ya, atau anak tersebut. Nah, kalau dampak negatifnya apabila si anak itu malah fokusnya ke game terus. Nah, yang jadi dampak negatifnya adalah kalau misalnya si anak tersebut terlalu bermain game menjadinya kurang disiplin, karena pasti kan kalau main game terlalu keasikan, atau misalnya kalau lagi main suka tanggung. Kalau misalnya di rumah juga kan anak-anak pasti lagi main, misalnya bentar tanggung misalnya ini lagi main gitu. Itu dampak negatifnya. Jadi dampak negatifnya adalah tidak adanya kedisiplinan lagi karena terlalu berleha-leha dalam game. Apakah Bapak melihat adanya perubahan perilaku atau kebiasaan pada pelajar yang sering bermain game online di kelas? Perubahannya adalah si anak tersebut tidak menjadi disiplin karena berpatoknya misalnya main game. Misalnya kan sekarang banyak tuh Mobile Legends, FF dan kayak gitu. Nah, yang sering Bapak perhatikan adalah ketika anak tersebut bermain game tersebut, jadi lupa gitu akan waktu, misalnya main tanggung, misalnya pada saat jam pelajaran juga di dalam lingkungan sekolah. Apabila misalnya tanggung mau menang, pasti mencuri-curi kesempatan dalam main game di kelas tersebut. Jadi itu dampak yang bisa dilihat perubahan dalam main tersebut. Bagaimana pandangan Bapak tentang penggunaan waktu untuk pelajar yang lebih banyak dihabiskan untuk bermain game online dan kegiatan lain seperti main game? Apa yang awal? Pandangan Bapak tentang penggunaan waktu luang pelajar yang lebih banyak dihabiskan untuk bermain game online daripada kegiatan lain seperti belajar dan berolahraga. Kata Bapak misalnya teh, jangan waktu luang tuh kan karena banyak, jangan terlalu fokus ke game. Bisa saja ya kalian diskusi tentang apa di sekolah, atau misalnya di luar atau di rumah, misalnya bisa menghabiskan sosialisasi dengan teman atau misalnya dengan keluarga. Jadi kalau misalnya kalian melakukan game di waktu luang kalian hanya terus game, kalian juga bisa saja mendapatkan dampak negatifnya adalah kayak misalnya storyteller, kalian gugup misalnya dalam berbicara nanti di depan, atau misalnya bersama teman saat sosialisasi untuk berpendapat. Karena misalnya anak tersebut main game online dan
dari kecil pasti si anak itu terus bisa dilihat kan sekarang ada yang banyak video-video beredar di sosial media, kayak misalnya bayi saja misalnya sudah terkena gadget aja bisa aja kan nangis kayak gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Apa saran Bapak Orang tua ya, orang tua harus bisa membatasi si anak itu untuk main game, karena kalau misalnya tidak bisa membatasinya, anak akan pasti terlena untuk bermain game terus menerus. Makanya itu butuh karakter orang tua itu untuk membatasi dan bisa mendisiplinkan. Pengaruhnya, kalau misalnya dampak positifnya adalah misalnya kan karena terlalu mumet bisa saja kan melalui game gitu untuk melepas penat. Nah, untuk dampak negatifnya apabila terlalu over bermain game ya bisa saja berpengaruhnya ke berprestasinya adalah menjadi menurun. Misalnya dia ranking 1 bisa saja menjadi ranking 2 atau 3. Menurut Bapak, apakah pihak sekolah perlu terlibat dalam memberikan edukasi yang bijak kepada para siswa? Ya perlu, agar di sekolah juga siswa-siswa untuk bisa berprestasi ya dalam akademik dan non akademik. Jadi siswa-siswa berperan aktif gitu dalam meningkatkan nama baik sekolah maupun nama baik dirinya sendiri. Apa yang Bapak ketahui tentang dampak game online terhadap kesehatan fisik dan mental pelajar? Ya kalian juga pernah mungkinnya kamu main game apa? Nah kalau misalnya main Roblox nih ya, yang paling sederhana aja main mountain naik gunung. Kalau kamu jatuh terus kan kesal ya pasti. Nah itu juga mempengaruhi kamu jadi kesel, bisa saja berubah menjadi kalau zaman sekarang sebutnya toksik kan, kalian suka ngomong kasar kayak gitu. Nah itu juga dapat mempengaruhi gitu. Jika Bapak memiliki wewenang kebijakan, apa yang Bapak terapkan untuk mengatur untuk mengendalikan dampak negatif dari game online di kalangan pelajar? Mungkin sama Bapak ya, untuk jam pelajaran di sekolah jangan ada yang memegang HP atau kumpulkan, jadi tidak ada yang bermain game online ataupun misalnya apa. Jadi bisa saja si siswa atau siswi itu berinteraksi, jadi bersosialisasi terus meningkatkan value dirinya sendiri. Nah itu sih yang Bapak ingin terapkan kalau misalnya Bapak ada wewenang. Jadi kalian itu punya berpikiran yang luas, tidak hanya untuk game tersebut. Terima kasih ya Pak. Ya.